menarik ya harganya. Maksudnya dengan harga termurah itu di 259 dikurang 35 itu kan ketemunya lumayan ya teman-teman ya, di 225 jutaan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah milih untuk nonton video Sandi sore ini ya. Buat teman-teman semua pasti pecinta Excel 7 pastinya ya. Nah, bagi yang belum kenal, Sandi ini sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Saat ini Sandi ada di gudang stok untuk Citra Asri Buana Ciputat nih. Nah, stok ini udah mulai menipis ya, biasanya penuh banget di parkiran ini, dan 50% itu isinya Excel 7. Kenapa bisa gitu teman-teman? Nanti Sandi bakal ceritain sedikit demi sedikit kenapa Excel 7 lagi marak banget ini di dealer Sandi. Yaudah, kalau itu nggak usah lama-lama lagi, sini kita langsung lanjut ke videonya. Di awal Sandi perlihatkan nih, ada 3 si kembar Excel 7 Alpha warna ivory two tone color ya. Jadi bodinya ivory dan atapnya black. Dari spion ke atap itu hitam. Ini warna favorit di Excel 7 ya, untuk warna ivory ini. Terus sebelah-sebelahnya itu Excel 7 semua tuh, lihat. Gak ada habisnya Excel 7 di sini. Sandi liatin dari atas dah. Oh, Excel 7, Excel 7, Excel 7. Bahkan mobil-mobil yang udah siap kirim nih. Di sini tuh ada mobil yang udah siap kirim. Di bagian sini tuh Excel 7 semua juga kebanyakan. Cuman ini ada 2 Carry dan 1 Grand Vitara juga siap kirim. Tapi Excel 7 emang the best lah untuk akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir. Excel 7 sangat favorit di dealer Sandi. Lalu apa aja sih yang ada di Excel 7 mas? Kenapa bisa jadi sangat favorit? Nah, ini kita mulai dari tipe tertingginya dulu ya. Sandi kasih tahu inti-intinya dulu dari tipe tertinggi. Kita punya apa aja di Excel 7 yang bikin orang-orang itu pada suka Excel 7 gitu dibanding R3 bahkan yang udah lebih dulu ada. Nah, jadi yang pertama itu yang sangat menentukan itu adalah ground clearance-nya. Jadi si Excel 7 ini itu punya ground clearance 20 cm. Itu sebenarnya hanya 2 cm lebih tinggi daripada R3. Tapi ya kebanyakan masyarakat Indonesia tuh sukanya yang agak tinggi gitu, kayak mobil-mobil SUV gitu. Jadi bisa dipakai di jalanan jelek, jalan lobang, bisa ke perkampungan yang aspalnya belum rata gitu. Excel 7 ini mantap lah gitu. Itu yang pertama, ground clearance. Terus yang kedua itu adalah bentuknya yang sporty. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh, over fender yang tebal, velg hitam itu sporty banget lah ya. Terus ini underguard depan warna silver itu dibikin nggak sewarna body biar agak mencolok. Keren juga. Ditambah ini ada roof rail yang sangat fungsional. Jadi buat teman-teman yang suka pulang kampung nih, roof rail ini asli ya, dan ini bahannya mantep banget dah pokoknya. Tuh lumayan tinggi juga. Ini benar-benar roof rail sangat fungsional. Teman-teman tinggal beli roof rack, bisa pulang kampung nambah space yang sebenarnya ini bagasinya Excel 7 tuh udah lega banget. Nih Sandi langsung nunjukin bagasinya aja dah. Kalau kayak gitu bagasinya tuh itu baris ketiga baru lagi dibongkar ya, lagi direbahin ya, jadi lega banget. Kalaupun nggak direbahin tuh segini tuh udah bisa muat galon sekitar 5-6 galon ini masih muat. Itu untuk di kelasnya si Excel 7 ini paling XL, makanya kenapa Excel 7 ini laris banget, itu salah satunya. Lanjut, selain itu apa Mas Andi? Yang selanjutnya ya udah ada hybridnya di Excel 7 nih. Ini Alpha tipe tertinggi udah hybrid, Beta juga ada hybrid. Yang belum hybrid itu adalah si Zeta yang masih mesin bensin biasa.
Itu juga salah satu pilihan menarik sih buat teman-teman yang ragu dengan hybrid-hybridan. Masih ada pilihan yaitu XL7 Zeta yang tanpa hybrid atau non hybrid. Tuh ada yang warna putih itu Zeta, itu non hybrid. Cara ngebedanya gimana sih mas? Gampang, kalau untuk Sandi mah yang tiap hari ngeliatin ya. Jadi dari handle pintu tuh sewarna body itu dipastikan Zeta yang non hybrid. Kalau handle pintunya chrome itu dipastikan antara beta atau alpha. Karena di handle chrome itu ada tombol untuk smart keyless entry-nya ini. Tuh. Ini tombol smart keyless entry. Yang udah keyless entry dan hybrid itu alpha dan beta. Kalau Zeta masih bensin murni, maksudnya belum ada baterai hybrid dan belum keyless entry. Itu perbedaan inti ya. Kenapa harganya bisa selisih lumayan antara beta tipe tengah dengan Zeta yang tipe terendah itu selisihnya 28 juta. Nah, kalau dari beta ke alpha itu selisihnya cuma 10 juta. Jadi beta itu yang hitam belakang nih. Ini selisih 10 juta dengan alpha. Itu untuk harga. Nanti lebih detailnya Sandi jelasin setelah beberapa poin-poin menarik ya. Ya salah satu soal harga. Maksudnya harga kalau digabungkan di kompetitor emang si XL7 ini hitungannya lebih murah dibanding dengan kompetitor. Tapi kan dari awal tadi Sandi agak jelasinnya step by step ya, dari perbedaan awal, ground clearance, terus tampang yang sporty, terus bagasi yang luas dan kabin yang lega juga pastinya. Itu tadi. Nah setelah itu apa yang bikin XL7 menarik? Harga tadi. Tapi setelah harga apa lagi Mas Adi? Ada yang lain nggak? Selain harga, yang menarik berikutnya itu adalah ini nih, interior desainnya. Jadi desain interiornya itu cakep. Maksudnya dibanding kompetitor ini, lihat kayak si Alfa. Si Alfa itu udah punya setir kulit yang keren banget nih. Udah ada jahitan-jahitan aslinya ya. Dan ada juga cruise control. Ini untuk varian beta dan alpha, tengah dan tertingginya itu udah ada cruise control. Cuman emang Zeta minus, belum ada cruise control. Tapi ya untuk harga segini, maksudnya untuk varian tengah itu setelah diskon itu di angka 250 jutaan. Itu untuk varian beta 250 jutaan. Kalau teman-teman bandingin dengan kompetitornya XL7 ini, di merek-merek sebelah itu hitungannya paling murah dengan fitur yang paling komplit gitu. Karena head unit juga udah oke lah, ini 8 inci dan udah cukup komplit walaupun belum Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi si head unit ini udah ada aplikasi Carbit Link namanya. Itu buat aplikasi mirroring. Udah cukup lah untuk segi multimedia di mobil-mobil XL7 ini udah cukup. Tambah lagi nih yang menarik, di sini ada Smart e-mirror juga, Smart e-mirror yang ada kamera depannya juga. Jadi kamera depan belakang itu untuk Smart e-mirror itu salah satu daya tarik juga untuk XL7 Alpha aja. Tapi ya untuk di beta belum ada Smart e-mirror. Terus ini dia ini nih yang Sandi mau kasih tahu juga, di sini ada manual leveling yang sangat fungsional. Maksudnya ini apa sih Mas Sandi manual leveling? Manual leveling ini untuk naik turunin sorot lampu utama. Jadi headlampnya, si headlamp itu bisa naik turun dengan ini. Nah ini salah satu faktor pembeda yang nggak dipunya kompetitor mungkin ya. Dengan harga 250 jutaan pun kita dikasih ESP, Electronic Stability Program. Apa itu? Lebih jelasnya Electronic Stability Program Mas. Electronic Stability Program itu adalah sistem elektronik yang menjaga traksi keempat ban yang ada di mobil ini. Jadi agar mobil ini nggak mudah terpelanting gitu, karena traksinya bisa dikontrol secara elektronik dengan si ESP ini. Nah terus ini tombol untuk matiin dan nyalainnya. Terus kenapa sih kalau emang itu membantu, kenapa harus ada tombol untuk matiinnya? Ya itu kan yang jadi pertanyaan teman-teman, kenapa ESP ini ada tombol untuk aktif dan nonaktif? Karena pada saat kondisi tertentu tuh, kayak misalnya mobil ini lagi kejeblos maksudnya kejeblos itu ban itu berada di kayak di lumpur atau tanah yang lembek gitu kan. Kalau teman-teman masih aktifin si ESP ini, itu roda nggak akan berputar, nggak mau berputar. Karena apa? Karena traksinya sangat kurang di kondisi seperti itu. Nah, makanya ada tombol untuk mematikannya juga. Itu fungsinya untuk biar tetap bisa muter walaupun di kondisi traksi minim gitu. Itu penjelasan lebih detailnya sih. Ya sebenarnya itu udah detail, cuman untuk teman-teman yang belum begitu paham mungkin akan susah mencernanya. Tapi pada intinya itu tombol ini dipakai saat kondisi-kondisi seperti itu, kondisi-kondisi emergency seperti itu tuh tombol ini harus ada gitu buat matiinnya.
Terus berikutnya ini ada tombolnya juga yang menarik adalah auto start stop. Ini untuk lebih menghemat daya bahan bakar. Jadi dengan tombol ini tuh saat kondisi kemacetan atau lampu merah gitu, si mobil ini tuh karena udah pakai hybrid, nanti di sini ada indikator baterai hybridnya. Mesin bensinnya akan mati secara otomatis itu sekitar 2 menit dengan baterai hybrid yang ini tuh. Jadi lebih bisa menghemat lagi bahan bakar. Untuk si XL7 ini untuk beta dan Alpha ya. Untuk Zeta belum ada. Itu salah satu penghemat. Dan apakah fungsi baterai hybridnya cuma untuk itu Mas Andi? Enggak juga. Jadi di mobil ini tuh Sandi udah ngerasain bedanya antara Zeta dengan Beta. Karena Zeta belum hybrid, Beta udah hybrid ya. Itu tuh di tenaga awal itu lumayan kerasa. Jadi di torsi awalnya si baterai hybrid 10 ampere ini tuh ngasih bantuan tenaga gitu. Seperti ngasih bantuan tenaga lah. Jadi dari awal injek gas, mobil hybridnya XL7 ini tuh udah ngasih tenaga yang lumayan instan. Ya untuk teman-teman yang suka dengan stop and go atau akselerasi cepat gitu sih, hybrid ini bisa dipertimbangkan lah ya daripada non hybrid. Karena yang non hybrid ya karena dia nggak ada bantuan dari motor hybrid, jadi tenaga awalnya tuh kayak biasa-biasa aja. Nah itu tadi dari hybridnya. Terus yang selanjutnya apa lagi Mas Andi? Yang selanjutnya adalah komplit banget dari tipe Zeta yang belum hybrid sampai ke Alpha yang udah canggih, ada smart mirror. Si mobil ini tuh bener-bener sangat bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia gitu. Dari si Zeta yang termurah tuh, yang termurah itu di harga 229 setelah diskon. Di kisaran itu dan masih bisa dibawa lagi ya buat teman-teman yang pengen si Zeta ini yang belum hybrid di bawah 229. Sandi masih bisa kasih, langsung aja WhatsApp Sandi, chat Sandi, telepon juga langsung boleh. Itu di pojok kanan atas ada nomor Sandi 0812 181800893. Itu langsung aja teman-teman tanya untuk harga-harga si Zeta ini, cicilan angsurannya berapa, DP-nya berapa, harga cashnya berapa, pembeliannya caranya seperti apa Mas gitu. Langsung aja WhatsApp Sandi. Pokoknya itu komplit banget dari harga 229 yang paling murah sampai ini yang paling mahalnya itu tuh setelah diskon. Ini kan on the road-nya 310 juta ditambah diskon 35 juta, itu ketemunya berapa teman-teman? 275 juta ya. 200 ya bener, 275. Ini udah tertingginya. Coba teman-teman bandingin sama merek sebelah, harganya udah di atas 300 semua. Kalau nggak percaya cek aja, bandingin. Dan buat teman-teman yang emang tertarik dengan si XL7 ini, banyak line up ya, langsung aja datang ke showroom Sandi di Ciputat. Itu posisi persisnya ada di seberang Samsat Ciputat. Ciputat itu nggak jauh dari Jakarta Selatan lah, dari Lebak Bulus itu sekitar 10-15 menit lah teman-teman udah nyampe di sini. Datang lihat unitnya, pilih. Kalau mau ngerasain dulu kita bisa test drive. Kalau teman-teman pun nggak sempet datang ke sini ke Ciputat, Sandi yang datang ke rumah teman-teman. Tinggal kita janjian aja kapan Sandi akan datang bawa mobil test drive. Kebetulan unit test drive-nya di dealer Sandi ini ada XL7 Alpha, jadi yang udah paling lengkap. Teman-teman bisa rasain nanti bagaimana berkendara dengan si XL7 ini yang udah ganteng banget lah pokoknya. Banyak di video-video Sandi, teman-teman bisa cek aja di video-video Sandi. Ada lebih lengkap lah, maksudnya mengenai fitur-fiturnya si XL7 ini apa aja, Sandi udah jelasin lengkap banget. Lanjut untuk pilihan warna. Jadi untuk pilihan warna kita mulai dari yang tipe tertinggi dulu ya. Tipe tertinggi itu si Alpha ini kita ada 3 pilihan warna aja di dealer Sandi yang ready. Itu ada 2 two tone dan 1 single tone. Single tone-nya itu yang warna polos, maksudnya itu warna hitam aja untuk Alpha. Kalau warna two tone kita pun namanya ivory dan warna putih. Warna putih ada di sana di pojok tuh. Jadi untuk warna putihnya itu ya bodinya dia warna putih, terus spion ke atas warna hitam. Itu untuk warna two tone-nya. Jadi pilihannya nggak banyak, emang hanya 3 ya kalau untuk yang varian tertinggi Alpha ini, dan 2 pilihannya itu two tone, harus two tone gitu, maksudnya atap hitam, bodi beda. Itu ada putih dan ivory kayak yang pertama kita lihat, sama ada single tone-nya warna hitam aja. Tapi untuk si Beta dan Zeta varian tengah dan bawahnya itu kita punya 4 warna. Itu ada, tapi polos semua ya, nggak ada warna two tone. Untuk Beta dan Zeta nggak ada two tone, itu polos semua, yaitu ada warna putih, ada warna abu-abu, magma grey kita sebutnya. Ini dan satu lagi warna brave kaki. Ini brave kaki itu mirip-mirip apa ya, hijau-hijau coklat gitu ya. Tapi untuk beberapa orang ini keren banget. Ada yang suka, tapi ada juga yang nggak suka pastinya untuk warna ya. Itu kan selera masing-masing. Tapi yang jelas ada untuk brave kaki, ada di Beta maupun Zeta ada. Nah selanjutnya warna hitam yang di belakang itu. Ya pokoknya ada 4 warna itu polos semua. Hitam, putih, abu-abu dan brave kaki gitu.
Lanjut kita ke harga ya teman-teman ya. Untuk harga ini sih yang paling murah, si Zeta yang tipe terendahnya itu start dari harga 259.400. Itu 260 juta lah katakanlah. Itu untuk tipe manualnya ya. Untuk tipe otomatis itu semua varian dari Zeta, Beta dan Alpha itu selisihnya 10 juta antara manual dan matic. Manual pasti yang lebih murah 10 juta. Nah, kita start dari yang paling murah dulu itu di harga 259.400. Itu belum diskon ya. Diskonnya berapa Mas Andi? Nanti Sandi kasih tahu untuk diskonnya. Oh ya, sekalian aja kalau gitu karena diskonnya beda-beda kebetulan untuk tiap tipe ini ya, tiap varian. Si Zeta ini diskonnya kita mulai dari 35 juta, langsung gede. Itu di bulan lalu itu di kisaran 32. Bulan sebelumnya di kisaran 30, ini menjelang akhir tahun 35. Tapi jangan harap teman-teman nunggu Desember terus jadi 40, itu belum tentu juga. Karena nanti bisa jadi di November atau Desember itu on the road, harga on the roadnya, harga OTR-nya akan naik lagi. Kalaupun diskonnya dinaikin ya karena harga OTR-nya udah naik ya sama aja dengan bulan ini, bulan September ya. Pokoknya itu. Jadi di 259.400 dengan diskon 35 juta startnya. Ini tipe yang terendah. Tipe yang tengah ini dari harga 287, 200.000, 287 dengan diskon yang lebih besar sedikit ini. Ini diskonnya 37 juta. Selisih 2 juta dari Zeta tipe terendah. Karena ini akhirnya kenapa jadi laris? Ya karena selisih 28 juta tadi akhirnya kepangkas 2 juta lagi. Jadi selisihnya hanya 26 juta. Makanya orang banyak yang milih Beta aja lah, udah komplit, udah keyless entry, udah smart hybrid, udah lebih enak lah. Dan beberapa perintilan itu banyak perbedaannya sebenarnya. Coba teman-teman cek dah di video Sandi tentang perbedaan antara ketiga tipe varian XL7 ini. Nah ini tipe yang paling laris itu harga dasarnya dari tipe manualnya itu di 287.200.000 dengan diskon 37 juta. Ketemunya gampang banget itu kan, ketemunya 250 juta, pas itu 200.000 buntutnya tuh. Pokoknya ini menarik banget. Nah, kalau yang pengen otomatis tinggal nambah 10 juta gitu untuk Beta. Dan untuk yang tertinggi itu ada Alpha di sini. Untuk manualnya itu di angka 297.200 karena tadi selisih 10 juta dari Beta dan Alpha ya. Jadi ini 287, ini 297. Diskonnya berapa? Diskonnya sedikit lebih kecil dari Beta. Diskonnya sama dengan Zeta, itu 35 juta rupiah. Jadi 297 dikurangin 35 berarti ketemunya 262 juta. Untuk Alpha ini 262 juta. Teman-teman sudah dapat tipe tertinggi dari XL7. Smart e-mirror, spoiler bawaan pabrik, talang air dan sebagainya. Mantep banget untuk si Alpha ini. Langsung aja WhatsApp Sandi ya. Jangan lupa langsung aja habis ini langsung WhatsApp Sandi untuk nanya-nanya tentang si Alpha yang ganteng ini. Tuh, kebanyakan di sini stoknya Alpha Ivory karena yang paling laris Ivory ya. Dengan harga yang tadi cukup menarik. Nah, itulah sekilas tentang perbedaan-perbedaan dari ketiga varian ini. Yang menentukan adalah harga yang pastinya. Untuk lebih lanjutnya, info lebih lanjut, lebih detailnya langsung aja habis ini WhatsApp atau telepon Sandi ya. Langsung. Kalau nggak mau repot-repot nyatet yang ada di layar itu, teman-teman bisa buka tombol deskripsi itu keterangan ya, keterangan video itu ada di bawah yang ada tulisan selengkapnya itu. Teman-teman klik ke bawahnya ada kata-kata promo-promo Sandi di situ. Agak ke bawah ada 2 nomor telepon Sandi di situ yang warna biru. Teman-teman langsung klik aja, langsung masuk ke WhatsApp Sandi, langsung nanya ke Sandi. Ada promonya apa aja Mas, diskonnya berapa, DP-nya berapa, kalau cash kayak gimana dan sebagainya. Langsung aja WhatsApp Sandi ya. Udah kalau gitu keburu mau maghrib lagi nih dan mau hujan kayaknya. Langsung Sandi tutup dengan kesimpulannya ya. Bagaimana kesimpulannya Mas Sandi? Oke, kesimpulannya teman-teman. Bagaimana kesimpulannya? Dengan ketiga varian XL7 ini yang ternyata menarik ya harganya. Maksudnya dengan harga termurah itu di 259 dikurang 35 itu kan ketemunya lumayan ya teman-teman, di 225 jutaan gitu loh. Itu udah worth it banget lah, 225 juta. Kalau teman-teman compare dengan merek tetangga itu dapatnya LCGC, kalau enggak ya low MPV yang fiturnya mini banget. Dan perlu diingat di semua varian ini tuh pengeremannya udah ABS, udah dual airbag juga, ada hill hold control juga, lengkap lah. ABS plus EBD itu buat keamanan. Cuman emang minusnya di Zeta itu belum ada ESP. Kalau mau ESP yang lebih aman lagi, yang lebih komplit lagi, ada di Beta yang tipe tengah tadi. Tapi untuk beberapa orang yang nggak terlalu peduli dengan kayak gituan dengan tambahan-tambahan elektronik, Zeta sangat menarik banget dengan harga 225 jutaan harga setelah diskonnya ya.
Ya udah langsung aja pokoknya WhatsApp chat Sandi langsung. Tuh nomor Sandi ada 2 di situ, pokoknya cari aja gampang. Ada di layar, ada di deskripsi. Langsung aja, udah mau hujan. Sandi ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini. Dan yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share video-video Sandi sebelumnya. Sandi ucapin banyak-banyak terima kasih. Langsung saja Pak Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.